pertama, jadi kami dari kelompok 3 ini melakukan sebuah wawancara terhadap warga-warga di sekitar sekolah SMA 20 Kota. Jadi wawancara kami tentang kesadaran terhadap hak dan kewajiban yang ada di sekolah ini. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fikar sebagai penjelasan acara ini. Nama saya Andre Wasakumaha sebagai wawancara. Dan nama saya sebagai Nah, jadi sebelum kami masuk ke wawancaranya, mungkin kami akan melakukan informasi sedikit terkait materi. Jadi, Bel, sebelumnya kan tahu nggak sih apa kewajiban di sekolah ini yang harus dilakukan oleh sekolah? seperti sedangkan sesuai jadwal, terus menaati peraturan sekolah, dan terus menghormati guru dan siswa ya. Ya, betul. Jadi Agam sudah mengetahui kewajiban dari setiap siswa yang ada di sekolah ini. Jadi mungkin kita akan langsung masuk ke wawancara kita untuk mencari narasumber di sekitar sekolah ini. Wawancarai dari narasumber pertama. Oke, sebelum itu perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Kezia Sifa Yuzra dari kelas fase E Karsa. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa saja hak dan kewajiban di lingkungan sekolah ini yang Anda ketahui? Ya, jadi hak dan kewajiban yang saya miliki di sekolah ini tuh ada banyak. Yang pertama haknya itu saya mendapatkan fasilitas yang baik dari pihak sekolah. Lalu yang kedua saya mendapatkan kenyamanan saat belajar, contohnya diberikan materi, diberikan penjelasan dan lain-lain. Itu juga saya merasa nyaman berada di sekolah ini. Sedangkan untuk kewajiban saya, tentunya saya harus menjaga lingkungan yang ada di sekolah saya. Lalu juga saya menjaga fasilitas yang telah diberikan. Lalu saya harus belajar dengan baik dan benar selama di sekolah. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Apakah Anda pernah melanggar kewajiban di lingkungan sekolah? Jelaskan pelanggaran kewajibannya. Ya, jadi untuk pelanggaran di lingkungan sekolah, tentu saya pernah melakukan pelanggaran di lingkungan sekolah waktu itu. Mengenai tata tertib, waktu itu saya mungkin lupa pakai sabuk buat di rok ya. Jadi itu termasuk salah satu pelanggaran kewajiban yang saya lakukan. Oke, terima kasih. Jadi kami akan melanjutkan wawancara kami yang kedua. Diperkenalkan, nama saya Kiziali. Saya Natifa dari fase Atrea. Dan kami akan menanyakan tentang wawancara yang dilakukan kemarin. Jadi, bagaimana pandangan Anda terhadap kepada orang yang melanggar kewajiban di sekolah dan kewajiban apa yang paling sering dilanggar? Menurut saya menurut pandangan saya sendiri itu berarti orang yang masih sering melanggar kewajiban sekolah itu masih butuh bimbingan. Jadi kayak kita harus sering-sering ngasih tahu dia supaya menjalankan kewajiban di sekolah. Nah, untuk kewajiban yang sering dilanggar itu contohnya kayak banyak siswa-siswi 20 yang nggak menggunakan atribut lengkap pada hari Senin. Kayak misalnya ada yang nggak pakai tali pinggang, terus dasi dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi yang pertanyaan selanjutnya itu, kalau misalnya teman kamu terlibat dalam konflik fisik atau verbal di sekolah, apa yang bakal kamu lakukan yang mengakibatkan perpecahan di antara siswa-siswi? Kalau misalnya konfliknya masih yang biasa aja, itu mungkin bisa kita selesaikan di kelas sendiri sama ketua kelas, sama wali kelas. Tapi kalau misalnya konfliknya udah yang kayak besar banget yang melibatkan kelas-kelas lain, guru-guru lain, mungkin kita akan lapor ke BK dan bantu BK untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, makasih untuk Oke, selanjutnya wawancara terakhir dan dari narasumber terakhir yaitu Galena dari Rasendria. Oke, langsung saya ke pertanyaannya. Bagaimana cara kamu mematuhi aturan sekolah dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara aku belajar menerapkan kedisiplinan pada diri aku sendiri. Jadi aku mengikuti segala aturan yang udah diterapkan dari sekolah. Oke, pertanyaan terakhir, menurut Anda, bagaimana dampak dari tidak memenuhi kewajiban sebagai siswa terhadap diri sendiri dan lingkungan sekolah? Tentunya itu akan berdampak kepada diri sendiri karena kita menjalankan kewajiban dan hak kita itu untuk diri kita sendiri. Misalnya seperti melakukan pembelajaran. Jika kita tidak belajar, tentunya itu akan berpengaruh pada diri sendiri juga. Dan untuk lingkungan, itu akan membuat kita tidak disiplin terhadap lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih ya Galena sudah mau diwawancara. Iya.
Udah.